Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nijar Farhan, mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia, jurusan D3 Komputerisasi Akuntansi semester 4. Ingin membuat video untuk ujian akhir semester, yaitu kelebihan dan kekurangan dibuatnya anggaran penjualan. Kelebihan dan kekurangan dibuatnya anggaran biaya produksi, dan kelebihan dan kekurangan dibuatnya anggaran biaya tenaga kerja. Langsung saja ke jawabannya, yaitu kelebihan anggaran penjualan. Manfaat pertama dari penyusunan anggaran penjualan adalah dapat memberi jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Kekurangan anggaran penjualan yaitu dalam menyusun anggaran penjualan, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Yang kedua yaitu kelebihan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua bekerja berdasar anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk 1. Menunjang kegiatan penjualan. 2. Menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. 3. Mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Kelemahan anggaran biaya produksi yaitu pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dan penjualan. Dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Discretionary fixed cost dan committed fixed cost sebenarnya sulit digunakan pada metode ini. Dapat menyebabkan naik dan turun laba. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan volume penjualan pokok. Yang ketiga yaitu kelebihan penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Ketiga, pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. Ketiga, harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat. Keempat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Kekurangan anggaran tenaga kerja dalam penyusunan anggaran penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.